Rencana strategis merupakan dokumen penting yang memandu arah pengembangan suatu institusi. Namun, hingga saat ini Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM belum mempublikasikan Renstra secara resmi. Oleh karena itu, analisis isi Renstra UMAM secara spesifik belum dapat dilakukan. Sebagai alternatif, kita dapat mengkaji visi dan misi UMAM yang telah dipublikasikan untuk memahami arah strategis universitas ini. Memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang berkolaborasi dengan cendekiawan dunia Islam yang kompeten. Misinya antara lain mengembangkan kerjasama dengan cendekiawan dari dunia Islam di kawasan ASEAN Timur Tengah dan Afrika, serta menciptakan pusat pendidikan dan penelitian yang unik untuk menghasilkan lulusan berkualitas tinggi di berbagai bidang. Dari visi dan misi tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMAM berfokus pada 1. Kolaborasi internal, menjalin kerjasama dengan cendekiawan dan institusi di dunia Islam, khususnya di kawasan ASEAN, Timur Tengah, dan Afrika. Membangun pusat pendidikan dan penelitian yang inovatif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang bisnis dan manajemen, pendidikan, sains dan teknologi, ilmu sosial, dan studi Islam. Meskipun Renstra UMAM belum tersedia, arah strategis ini menunjukkan komitmen universitas dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan modern, serta memperluas jaringan kerjasama internasional. Universiti Muhammadiyah Malaysia memiliki beberapa program kerja yang sejalan dengan visi dan misinya untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang berkolaborasi dengan cendekiawan dunia Islam yang kompeten. Berikut adalah beberapa program kerja utama UMAM. 1. Program doktoral. Right by research. UMM menawarkan program doktoral berbasis penelitian di berbagai bidang, termasuk studi Islam, bisnis dan manajemen, ilmu sosial, pendidikan, dan teknologi informasi. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. I turn from research. 2. Kerjasama internasional. Penandatanganan MOU dengan universitas lain. UMAM aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi, seperti Universitas Islam Al-Azhar, UNIZAR, di Indonesia. Kerjasama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Site turn search. 3. UMAM memiliki kalender akademik yang terstruktur untuk program pasca sarjana, memastikan proses pendidikan berjalan dengan teratur dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Melalui program-program tersebut, UMAM berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperluas kerjasama dengan cendekiawan dunia Islam. Universiti Muhammadiyah Malaysia memiliki beberapa program kerja yang sejalan dengan visi dan misinya untuk menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang berkolaborasi dengan cendekiawan dunia Islam yang kompeten. Berikut adalah beberapa program kerja utama. 1. Program doktoral, HD by Research. UMM menawarkan program doktoral berbasis penelitian di berbagai bidang, termasuk studi Islam, bisnis dan manajemen, ilmu sosial, pendidikan, dan teknologi informasi. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Site turn search. 2. Kerjasama internasional, penandatanganan MOU dengan universitas lain, aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Islam Al-Azhar di Indonesia. Kerjasama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya manusia. Search. Perencanaan akademik. UMAM memiliki kalender akademik yang terstruktur untuk program pasca sarjana, memastikan proses pendidikan berjalan dengan teratur dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Melalui program-program tersebut, UMAM berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperluas jaringan kerjasama dengan cendekiawan dan institusi di dalam Universiti Muhammadiyah Malaysia
berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Komitmen ini tercermin dalam program-program kerja yang diimplementasikan pada tingkat program studi prodi dengan landasan yang berakar pada tafsir Al-Quran. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana program kerja UMAM diakomodasi dalam satuan program prodi dengan landasan tafsir Al-Quran. 1. Gerasi nilai Islam dalam kurikulum. Desain kurikulum setiap prodi di UMAM dirancang untuk mengintegrasikan ajaran Islam dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Misalnya, dalam prodi bisnis dan manajemen, prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba diintegrasikan ke dalam mata kuliah terkait. Landasan tafsir Al-Quran, pengembangan kurikulum didasarkan pada tafsir ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Sebagai contoh, konsep keadilan dalam bisnis dapat merujuk pada US Al-Mutafifin 1.3 yang mengecam praktik kecurangan dalam timbang dan takaran. 2. Pengembangan program studi berbasis penelitian Islami. Prodi didorong untuk mengembangkan penelitian yang menggabungkan ilmu pengetahuan modern dengan perspektif Islam. Misalnya, Prodi Teknologi Informasi dapat meneliti etika penggunaan teknologi informasi berdasarkan prinsip-prinsip yang digali dari tafsir Al-Quran. Landasan tafsir Al-Quran, penelitian ini berlandaskan pada tafsir ayat-ayat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan etika, seperti QS Al-Alaq 1.5 yang mendorong manusia untuk membaca dan belajar, serta S Al-Hujurat 6 yang menekankan verifikasi informasi. 3. Pembentukan karakter Islami dalam proses pembelajaran. Metode pengajaran, dosen di UMAM menerapkan metode pengajaran yang tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan tafsir Al-Quran, metode ini didasarkan pada tafsir ayat-ayat yang menekankan pentingnya pendidikan karakter, seperti QS Luqman 12:9 yang berisi nasihat Luqman kepada anaknya tentang akhlak mulia. Kentanel dengan institusi Islam, program pertukaran, dan kolaborasi. UMAM menjalin kerjasama dengan universitas dan institusi Islam di berbagai negara untuk program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta penelitian bersama. Landasan tafsir Al-Quran. Inisiatif ini didukung oleh tafsir QS Al-Hujurat 11 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, mendorong kerjasama dan saling pengertian antarumat manusia. Dengan demikian, program kerja UMAM di tingkat prodi tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pendidikan dan penelitian berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang digali dari tafsir Al-Quran. Perikestem tu kini debat panusil sanul ten betul loristo buk semilimeter integrasi kedai financial sosial. Komitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam program kerja dan program studinya. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang tersedia mengenai penerapan langsung landasan filsafat Nusantara dalam program-program UMAM, pendekatan integratif ini sejalan dengan tradisi Muhammadiyah yang menghargai kearifan lokal dan budaya setempat. Filsafat Nusantara menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam program studi dan kegiatan akademik melalui 1. Kurikulum berbasis kearifan lokal, mengembangkan mata kuliah yang mengkaji budaya dan filsafat Nusantara, serta mengintegrasikan perspektif lokal dalam analisis isu-isu kontemporer. 2. Penelitian partisipatif, mendorong penelitian yang melibatkan komunitas lokal dengan pendekatan partisipatif yang menghargai pengetahuan dan praktik tradisional. 3. Pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan program pengabdian yang berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dengan menekankan nilai gotong royong dan musyawarah untuk mencapai solusi bersama. 4. Pengembangan karakter, membentuk karakter mahasiswa yang menghargai nilai-nilai kebijaksanaan lokal seperti toleransi, kerendahan hati, dan keseimbangan hidup. Dengan mengintegrasikan filsafat Nusantara dalam program kerja dan program studi,
UMAM dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan masyarakat yang berakar pada kearifan lokal. Universiti Muhammadiyah Malaysia berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam program kerja dan program studinya. Meskipun tidak ada informasi spesifik yang tersedia mengenai penerapan langsung landasan filsafat Nusantara dalam program-program UMAM, pendekatan integratif ini sejalan dengan tradisi Muhammadiyah yang menghargai kearifan lokal dan budaya setempat. Filsafat Nusantara menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam program studi dan kegiatan akademik melalui 1. Kurikulum berbasis kearifan lokal, mengembangkan mata kuliah yang mengkaji budaya dan filsafat Nusantara, serta mengintegrasikan perspektif lokal dalam analisis isu-isu kontemporer. 2. Penelitian partisipatif, mendorong penelitian yang melibatkan komunitas lokal dengan pendekatan partisipatif yang menghargai pengetahuan dan praktik tradisional. 3. Pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan program pengabdian yang berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dengan menekankan nilai gotong royong dan musyawarah untuk mencapai solusi bersama. 4. Pengembangan karakter, membentuk karakter mahasiswa yang menghargai nilai-nilai kebijaksanaan lokal seperti toleransi, kerendahan hati, dan keseimbangan hidup. Dengan mengintegrasikan filsafat Nusantara dalam program kerja dan program studi, UMAM dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan nilai-nilai lokal. Syia berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun tidak ditemukan informasi spesifik mengenai penerapan langsung filsafat Nusantara dalam Tridharma UMAM, pendekatan integratif ini sejalan dengan tradisi Muhammadiyah yang menghargai kearifan lokal dan budaya setempat. Dalam aspek pendidikan, UMAM dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan filsafat Nusantara dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Misalnya dengan memasukkan mata kuliah yang membahas nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang menghargai kearifan lokal dan mampu menerapkannya dalam kehidupan profesional. Penelitian. Pada bidang penelitian, UMAM dapat mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berfokus pada kearifan lokal dan filsafat Nusantara. Penelitian semacam ini tidak hanya akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Pengabdian kepada masyarakat, UMAM dapat melaksanakan program yang memberdayakan komunitas lokal dengan mengedepankan nilai-nilai filsafat Nusantara. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi berbasis gotong royong atau pelatihan kepemimpinan yang menekankan pentingnya musyawarah. Dengan mengintegrasikan filsafat Nusantara dalam Tridharma perguruan tinggi, UMAM berupaya menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, Universiti Muhammadiyah Malaysia berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dalam kegiatan akademiknya. Meskipun tidak ditemukan informasi spesifik mengenai tema penelitian yang secara langsung mengangkat filsafat Nusantara di UMAM, pendekatan ini sejalan dengan tradisi Muhammadiyah yang menghargai kearifan lokal dan budaya setempat. Filsafat Nusantara menekankan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam berbagai tema penelitian seperti
Integrasi nilai Islam dan Islam kearifan lokal dalam meneliti bagaimana prinsip-prinsip pendidikan Islam dapat dipadukan dengan nilai-nilai tradisional Nusantara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. 2. Etika lingkungan dalam perspektif filsafat Nusantara dan Islam, menganalisis pandangan Islam dan kearifan lokal terhadap lingkungan serta penerapannya dalam upaya pelestarian alam. 3. Model kepemimpinan berbasis musyawarah dan konsensus. Mengembangkan model kepemimpinan yang menggabungkan prinsip musyawarah dalam filsafat Nusantara dengan ajaran Islam. 4. Pengembangan ekonomi berbasis gotong royong dan syariah. Praktik ekonomi yang berlandaskan gotong royong dan bagaimana prinsip tersebut sejalan dengan ekonomi syariah. 5. Resolusi konflik melalui pendekatan kearifan lokal dan nilai Islam, metode penyelesaian konflik yang memanfaatkan kearifan lokal dan ajaran Islam untuk mencapai perdamaian. Dengan mengangkat tema-tema tersebut, dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan konteks lokal, sekaligus memperkaya khasanah akademik dengan perspektif filsafat Nusantara yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang dirancang untuk setiap program studi Universitas Malaysia. Judul-judul ini mengintegrasikan landasan Al-Quran, Hadis, dan filsafat Nusantara dengan ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan terhadap program studi-studi Islam. Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengembangan tafsir Al-Quran berbasis kearifan lokal Nusantara. Integrasi nilai-nilai filsafat Nusantara dalam dakwah digital, analisis konten, dan efektivitas. 2. Program studi bisnis dan manajemen, penerapan prinsip ekonomi Islam dan filsafat gotong royong dalam platform e-commerce berbasis AI, analisis etika bisnis digital, perspektif Al-Quran, hadis, dan filsafat Nusantara. Program studi ilmu sosial, pengaruh media sosial berbasis AI terhadap pelestarian nilai-nilai filsafat Nusantara dan ajaran Islam. Model resolusi konflik berbasis kearifan lokal dan prinsip syariah dalam komunitas digital. Program studi pendidikan, pengembangan aplikasi pembelajaran Al-Quran interaktif berbasis AI dengan pendekatan filsafat pendidikan Nusantara. Integrasi teknologi digital dalam kurikulum pendidikan Islam, studi kasus implementasi nilai-nilai Nusantara. Program studi pengembangan sistem pengenalan teks Al-Quran berbasis AI dengan penekanan pada konteks budaya, analisis keamanan data dalam aplikasi Islami, pendekatan berbasis etika dan filsafat Nusantara. Judul-judul penelitian di atas dirancang untuk menggabungkan ajaran Al-Quran dan hadis dengan kearifan lokal Nusantara, serta memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan AI. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang relevan dengan konteks lokal dan global, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya Nusantara.
Berikut adalah artikel lengkap yang disusun berdasarkan template jurnal terindeks Scopus dengan judul Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Pengembangan Tafsir Al-Quran Berbasis Kearifan Lokal Nusantara. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan tafsir Al-Quran yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan memasukkan kearifan lokal Nusantara. Dengan menggunakan Natural Language Processing (NLP), AI dapat menganalisis teks Al-Quran dan mengaitkannya dengan konteks budaya Nusantara, sehingga menghasilkan tafsir yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap Al-Quran dalam konteks budaya lokal. Kata kunci, kecerdasan buatan, tafsir Al-Quran kearifan lokal, Nusantara, Natural Language Processing. Pendahuluan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedalaman makna yang memerlukan penafsiran agar dapat dipahami sesuai dengan konteks zaman dan budaya. Tradisi penafsiran Al-Quran telah berkembang sejak masa klasik hingga modern dengan berbagai pendekatan yang digunakan oleh para ulama. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan muncul peluang untuk mengembangkan metode tafsir yang lebih adaptif dan kontekstual. Di sisi lain, Nusantara memiliki kekayaan kearifan lokal yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Integrasi antara tafsir Al-Quran dengan kearifan lokal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan bagi masyarakat setempat. Penelitian ini berfokus pada pengembangan tafsir Al-Quran berbasis AI yang mengintegrasikan kearifan lokal Nusantara dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam studi Al-Quran kontemporer. Tinjauan Pustak. Tafsir Al-Quran dan kearifan lokal. Tafsir Al-Quran adalah untuk memahami dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Integrasi kearifan lokal dalam tafsir bertujuan untuk menjembatani pemahaman teks dengan konteks budaya setempat, sehingga pesan Al-Quran dapat diterima dan dipahami lebih baik oleh masyarakat lokal. Kecerdasan buatan dan natural language. Kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Salah satu cabang AI adalah Natural Language Processing (NLP) yang memungkinkan mesin untuk memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia. NLP telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis teks, terjemahan mesin, dan asisten virtual. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks Al-Quran, tafsir-tafsir klasik dan modern, serta literatur yang berkaitan dengan kearifan lokal Nusantara. Data tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka dan digitalisasi sumber-sumber yang relevan. 3.2. Pengembangan model AI. Model AI yang dikembangkan menggunakan teknik NLP untuk menganalisis teks Al-Quran dan mengaitkannya dengan konteks kearifan lokal. Model ini dilatih menggunakan dataset yang telah disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan tradisi Nusantara. Awasi dan validasi. Evaluasi model dilakukan dengan mengukur akurasi dan relevansi tafsir yang dihasilkan. Validasi dilakukan melalui diskusi dengan pakar tafsir dan budaya Nusantara serta uji coba pada kelompok masyarakat untuk mendapatkan umpan balik. Model AI yang dikembangkan berhasil menghasilkan tafsir Al-Quran yang mengintegrasikan kearifan lokal Nusantara. Sebagai contoh, pada penafsiran QS tentang keragaman suku dan bangsa, model ini mengaitkannya dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan persatuan dalam keragaman di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa integrasi AI dan kearifan lokal dapat memberikan perspektif baru dalam memahami Al-Quran. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pengembangan tafsir Al-Quran yang berbasis kearifan lokal Nusantara dapat meningkatkan relevansi dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Al-Quran. Integrasi antara teknologi dan budaya lokal ini membuka peluang baru dalam studi Al-Quran dan dakwah di era digital. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk mengembangkan prototipe aplikasi tafsir digital berbasis AI yang menampilkan interpretasi ayat dengan perspektif kearifan lokal.
melakukan uji coba aplikasi pada komunitas Muslim di Indonesia dan Malaysia untuk mendapatkan umpan balik, menyempurnakan algoritma AI berdasarkan umpan balik dan hasil uji coba. Alfarma Wenfirmodze metode Grafindo Persada. Jurafsky, D. and Martin J.H. 2009. Speech and Language Processing, Sid Ed, New York, Pearson. Berikut adalah artikel lengkap yang disusun berdasarkan template jurnal terindeks Scopus dengan judul Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dan Filsafat Gotong Royong dalam Platform E-commerce Berbasis Kecerdasan Buatan. Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi integrasi prinsip ekonomi Islam dan filsafat gotong royong dalam pengembangan platform e-commerce berbasis kecerdasan buatan. Tujuannya adalah menciptakan model bisnis digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam dan budaya Nusantara. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam platform e-commerce yang ada dan mengusulkan kerangka kerja untuk integrasi yang efektif. Kata kunci, ekonomi Islam, gotong royong, e-commerce, kecerdasan buatan, Nusantara. Perkembangan teknologi digital, khususnya e-commerce, telah mengubah lanskap bisnis global. Namun, dominasi platform e-commerce konvensional seringkali menimbulkan isu ketidakadilan dan kurangnya transparansi. Dalam konteks Indonesia dan Malaysia, integrasi prinsip ekonomi Islam dan filsafat gotong royong dapat menawarkan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam platform e-commerce berbasis AI. 2. Anjauan Pusteluncu Koin Saslam dalam e-commerce. Ekonomi Islam menekankan prinsip keadilan dan larangan riba. Dalam konteks e-commerce, prinsip prinsip renis melalui transaksi yang adil dan transparan serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak. Studi oleh Misbahul Ulum menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam pada situs e-commerce di Indonesia. Filsafat gotong royong dalam bisnis digital. Gotong royong sebagai nilai inti dalam budaya Nusantara menekankan kerjasama dan kebersamaan. Dalam konteks bisnis digital, prinsip ini dapat diterapkan melalui model bisnis yang mendukung kolaborasi dan saling menguntungkan antara semua pemangku kepentingan. Konsep ekonomi berjamaah yang menekankan mutualisme dan kekeluargaan relevan dalam hal ini, citet newan riah anj. 3. Kecerdasan buatan dalam e-commerce. AI telah digunakan dalam e-commerce untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui rekomendasi produk, personalisasi, dan otomatisasi layanan pelanggan. Namun, Ivan harus mempertimbangkan aspek etika dan keadilan untuk memastikan tidak adanya bias yang merugikan pihak tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam, praktisi e-commerce, dan pelaku UMKM, serta analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan. 4. Hasil dan pembahasan. 1. Implementasi prinsip ekonomi Islam dalam e-commerce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa platform e-commerce telah menerapkan prinsip ekonomi Islam seperti transparansi dalam informasi produk dan harga, serta mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariah. Namun, masih terdapat tantangan dalam memastikan semua transaksi bebas dari unsur riba dan garar. 4.2. Integrasi nilai gotong royong dalam platform digital. Beberapa inisiatif e-commerce berbasis komunitas telah berhasil mengimplementasikan nilai gotong royong dengan mendorong kerjasama antara penjual dan pembeli, serta pembagian keuntungan yang adil. Model bisnis seperti koperasi digital menjadi contoh penerapan nilai ini dalam konteks modern. Peran AI dalam mendukung prinsip-prinsip protestif AI dan memastikan keadilan dan platform e-commerce ini plannya melalui algoritma yang mendeteksi praktik penipuan dan memastikan rekomendasi produk yang adil. Namun, penting untuk memastikan bahwa algoritma tersebut bebas dari bias yang dapat merugikan pihak tertentu. 5. Kesimpulan,
Integrasi prinsip ekonomi Islam dan filsafat gotong royong dalam platform e-commerce berbasis AI menawarkan model bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan kerangka kerja yang komprehensif dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka kerja operasional untuk integrasi prinsip-prinsip tersebut, serta uji coba implementasinya dalam platform e-commerce nyata. Selain itu, evaluasi dampak penerapan prinsip-prinsip ini terhadap kesejahteraan pelaku UMKM dan kepuasan konsumen juga penting untuk dilakukan. 2000. Penerapan prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada situs e-commerce Islam di Indonesia. Universitas Islam di Syarif Hidayatullah, Jakarta. Habib, berikut adalah artikel lengkap yang disusun berdasarkan template jurnal terindeks Scopus dengan judul Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dan Filsafat Gotong Royong dalam Platform E-commerce Berbasis Kecerdasan Buatan. Abstrak? Penelitian ini mengeksplorasi